wabarakatuh ke semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN LPTK Universitas Nusa Cendana. Perkenalkan, saya Marcelus Hardy, SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, Prodi PPKN LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada pagi hari ini, saya akan melakukan praktik mengajar dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semuanya sehat-sehat? Sehat. Silakan. Terima kasih, Itu kelas ya, Pak? Kelas? Pak. Oke. Jadi, sebentar kalau saya baca nama itu menjawab ya. Albertus Nurul? Ada Pak. Handri? Ada Pak. Silvano? Ada Pak. Son? Sasana. Dorman? Ada Pak. Tat? Ada Apa? Gaput? Ada Pak. Eder? Ada Pak. Darman? Ada Pak. Faruk? Ada Pak. Oke, jadi saya minta kalau bisa untuk pertemuan selanjutnya hadir semua. Ya, baik anak-anak. Sebelumnya juga saya mau cek nih. Mungkin ada dari kalian yang memperhatikan pakaiannya. Kalau ada posisi dalam pakaian, posisi dalam pakaian. Kalau ada kotoran yang masih ada di bawah kolong meja, tolong pungut, simpan tahan di bawah meja. Nanti sebentar kalau istirahat, baru sampai buang tempat. Dan kita mengikuti proses belajar mengajar pada hari ini dalam keadaan nyaman, ya, nyaman. Ya, kita untuk kalian. Ya, saya minta satu orang untuk saya untuk pasang ini. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, jadi sebaiknya kita awali dengan dulu, Kita awali dulu. Saya minta di situ saja, dari situ saja. Semuanya berdiri dalam keadaan sopan. Terima kasih. Silakan anak-anak sekalian. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk kita pelajaran materi hari ini, sebelumnya Pak Guru akan mengeluarkan satu video yang dimana di dalamnya isi dan lagu Garuda Pancasila. Apa? Jadi ini semua untuk meningkatkan rasa kecintaan kita atau kebanggaan kita terhadap nusa dan bangsa. Ya, silakan dulu. Saya tanya, masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Masih. Hah? Masih. Ingat? Siapa yang masih ingat?
Ayo. Silakan. Materi kita minggu lalu berbicara tentang apa? Proses perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar Oke, negara. proses perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, baik. Anak-anak sekalian, hari ini juga kita masih pada materi yang sama. Materinya itu tentang perumusan Pancasila, perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi dari materi kita yang kita pelajari hari ini, saya akan menampilkan tujuan pembelajaran yang kita mau capai pada hari ini. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Jadi saya minta satu orang untuk bacanya. Pertama mulai dari kompetensi dasar, yang berikut sebentar ada tujuan pembelajaran. Oke, bisa lihat? Bisa, Pak. Bisa baca? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Oke, ya. Coba satu orang baca. Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, ini kompetensi dasar yang kita mau pelajari hari ini. Ini tujuan pembelajaran yang kita mau capai. Bisa lihat? Melalui model problem basis learning PBL dengan bantuan PPT dan video beserta didik SMP Negeri 1 Pocoranaka kelas 7 semester ganjil mampu menganalisis sejarah perjuangan pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Oke, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita mau capai pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak sekalian, materi kita hari ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena dalam pembelajaran hari ini, kali ini, saya sebentar akan menjelaskan kriteria penilaian. Jadi, bagi anak-anak yang ikuti sering, perlu kita sampaikan pada kesempatan juga bahwa model pembelajaran yang saya pakai atau saya terapkan hari ini adalah model pembelajaran problem based learning (PBL). Nah, inti dari model PBL ini bahwa anak-anak lebih aktif daripada saya. Jadi kalian silakan terus mencari informasi yang menemukan sendiri. Lalu kalian bawa dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang kita bahas pada pelajaran hari ini. Materi kita sekali lagi saya ulangi, materi kita berbicara tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Saya mau tanya nih, kalian tahu tidak Pancasila apa itu Pancasila? Dasar negara. Apa itu Pancasila? Dasar negara. Dasar negara. Pertanyaan kita terusan dari saya. Dasar negara itu apa? Apa itu dasar negara? Kalian tadi sudah jawab bahwa Pancasila itu adalah dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pertanyaan lanjutan, apa itu dasar negara? Silakan. Dasar negara adalah prinsip yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan yang dilakukan oleh para pendiri negara kita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ada lagi? Ya, silakan. Seharusnya dasar negara adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi pandangan hidup atau landasan bagi setiap negara dalam menjalankan fungsi. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi, pertanyaan ini prinsip dasar atau pandangan dari suatu bangsa. Dari suatu negara harus punya dasar negara. Saya akan menampilkan satu video lagi untuk kalian. Tapi untuk kalian nonton videonya, lalu sebentar saya berikan waktu kesempatan kalian menanggapi dan memberikan komentar terkait video yang saya tampilkan. Tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Politik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Pada saat itu, Rajiman Wedyo Diningrat dipilih sebagai ketua. Dia dibantu dua orang ketua muda, yaitu Ichi Banase Yoshio, orang Jepang yang
keserakataan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, yang mana bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPK dilantik. Ada 5 anggota yang dilantik berjumlah 62 orang ditambah 7 orang Jepang. Mana orang Jepang tersebut tidak memiliki hak suara. Pada saat itu, Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPUPK karena dia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi yang pada saat itu sering dia lakukan. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Dan pada sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sang-in, Jalan Pejampong 6, Jakarta, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari kompleks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebenarnya sidang ini telah dibuka pada 28 Mei 1945, namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai keesokan harinya. KLT Rajiman Wedio Iningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Setelah itu, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusan tentang dasar negara. 3 rumusan dasar negara disampaikan secara berurutan. Muhammad Yamin menjadi yang pertama mengusulkan rumusan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara Indonesia akan merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama, perkebangsaan, perkemanusiaan, perketuhanan, perkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya, ada 5 unsur yang menjadi dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, video ini dia membahas tentang apa? Angkat tangan. Video ini tadi membahas tentang apa? Angkat tangan. Ayo. Pancasila. Tentang Pancasila. Ada lagi? Membahas tentang apa? Ada lagi? Persidangan kedua BPUPKI. Persidangan kedua BPUPKI. Ada lagi? Ada apa? Hah? Peran anggota BPUPKI. Peran anggota BPUPKI. Baik, luar biasa. Jadi semua jawaban. Jadi dari video yang saya tampilkan ini membahas tentang proses perumusan dari Pancasila sampai pada tahap penetapan. Ini video. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Mengapa dasar negara itu sangat penting bagi berdirinya suatu bangsa? Mengapa dasar negara itu sangat penting bagi berdirinya suatu bangsa? Ayo semua jawab. Silakan. Dasar negara sangat penting bagi berdirinya suatu bangsa
Lah dasar mana lagi? Ada lagi? Silakan. Karena dasar negara merupakan fondasi berdirinya suatu negara. Fondasi berdirinya suatu negara. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Tidak ada? Oke, luar biasa. Mengapa dasar negara sangat penting? Dari dia tadi karena satu negara sebelum memerdekakan dia pastikan fondasinya apa, dasarnya apa. Ibarat kita membuat rumah. Ibarat kita membuat rumah. Bayangkan gedung ini. Kalau gedung ini waktu bangun gedung ini tidak punya fondasinya, tidak punya dasarnya, pasti gedung ini tidak bisa berdiri kokoh seperti ini. Tetapi karena gedung ini ada fondasinya, maka dia bisa berdiri kokoh. Begitu juga dengan negara. Kalau negara tidak memiliki dasarnya, negara itu tidak akan bertahan lama. Dengan kuatnya dasar negara kita, apapun seperti apapun macam persoalan yang ada di Indonesia, negara kita masih pada berdiri kokoh, tidak mundur. Ya, anak-anak sekalian, selanjutnya saya akan bagikan kalian dalam kelompok. Untuk memahami lagi materi ini, jadi kalian saya minta duduk berkelompok. Kelompok 1 baru duduk tersendiri, kelompok 2 tersendiri, kelompok 3 duduk tersendiri. Ayo silakan. Jangan pindah-pindah lagi kursi ya, jangan ada kursi. Tukar. Silakan. Ya? Oke. Kelompok 1 berdiri, angkat tangan. Kelompok 1 berdiri. Mana kelompok 1? Iya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, silakan dulu. Akan bagikan kerjanya tukar diskusi. Saya minta ikuti petunjuk yang ada pada LKPD yang saya susun. Nanti kerjanya lihat, perhatikan baik-baik kelompok masing-masing. Dari masing-masing kelompok di dalam sudah ada semua nama kelompok. Ya, ada semua. Yang kelompok 2 mana, kelompok 3 ya. Cari masing-masing kelompok di sini. Cari masing-masing kelompok. Ya, sekarang saya berkesempatan dalam diskusi. Kalau masih bingung silakan tanya. Lampunya mana? Ya, mulai sudah diskusi kerja. Oke, baik. Sudah semua? Sudah? Ya, jadi kita langsung mulai presentasi. Presentasi pertama, kelompok 1. Ayo, kami sama-sama berdiri. Berdiri di sini. Kelompok 1 mana? Ya, berdiri di situ sini. Kelompok 1 sekarang presentasikan hasil diskusi kelompok ini. Oke. Siap ya? Jadi saya minta
Sudah. Oke, baik. Sekarang teman-teman kelompok lain silakan dengar hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan mulai. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, bagaimana sejarah perjuangan para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? Ingat sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus diingat oleh setiap generasi dan menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Sri Hartini mengatakan, generasi muda harus terus diingat akan perjuangan tersebut. 2. Sri Hartini menjelaskan, untuk mengimplementasikan Pancasila Kamu dengar kan? perlu Dengar? Dengar? Udah dengar? Kuat sedikit. Lanjut. 2. Sri Hartini menjelaskan, untuk mengimplementasikan Pancasila perlu kesadaran dari setiap individu. 3. Pengingat Pancasila, Prima Agustina. Dalam dialog Hari Kesaktian Pancasila, itu pun mengatakan Pancasila adalah konsensus bersama dari bangsa Indonesia. Ya, sudah. Oke, baik. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2, kelompok lain menanggapi. Satu berikan pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Kita lanjut ke kelompok 2. Ya, silakan dulu kelompok 1. Ketika kelompok 1 kita. Ya, bisa. Sekarang saya minta kelompok 2 untuk berdiri. Presentasikan hasil diskusinya. Saya minta kelompok-kelompok yang lain dengar baik-baik. Dan siap untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Saya ulangi, siap untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2 semua. Silakan. Kelompok 2 silakan. Menurut kami, tiga tokoh pendiri Pancasila sebagai dasar negara adalah 1. Muhammad Yamin, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. 2. Soekarno, persatuan, kekeluargaan, pemufakatan dan demokrasi, musyawarah dan keadilan sosial. 3. Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, pemufakatan dan demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan rakyat. Oke, sudah dengar tadi? Pak. Sudah? Ya, silakan ajukan pertanyaan. Silakan bertanya. Ada pertanyaan di kelompok 1, kelompok 2? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Tanggal berapa? Pancasila ditetapkan. Ada yang mau jawab? Tanggal berapa? Ya, silakan. Pada tanggal 1 Juli 1945. 1 Juli tahun 1945. Ada lagi yang lain? Pancasila ditetapkan pada tanggal berapa? Ada? Ada lagi? Ayo kita kelompok 2. Ya. Ya, kelompok 3. Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kenalkan, nama saya Anggelina Alsarani, biasa dipanggil Denzel. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa dalam sidang BPUPKI pertama dan kedua naskah atau teks Pancasila belum mencapai? Jawab, karena dari hasil sidang pertama dan kedua belum mendapatkan kesepakatan. Ya, mengapa dari sidang pertama dan sidang kedua dari perumusan Pancasila belum belum ada hasil yang final? Mengapa? Yang bertanya, silakan. Kapan BPUPKI dibentuk? Ayo. Ulang. Kapan BPUPKI dibentuk? Kapan BPUPKI dibentuk? Ada lagi? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pada tanggal 1 Maret 1945. Ya, 1 Maret tahun 1945. Ya, baik. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Jadi sekarang kita lanjut ke kelompok
Silakan kembali ke dulu, tepuk tangan kelompok 3. Ya, sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Semangat. Selamat pagi untuk Kelompok kita 4 semua. siap. Kenalkan, nama saya Petrus Venera Bingis. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mempresentasikan. Ya, lanjut. Pertanyaannya adalah bagaimanakah peran dari anggota PPKI dalam merumus dan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara? Jawabannya adalah peran PPKI adalah menentukan dan menyelesaikan bentuk negara Indonesia, memutuskan rancangan dasar negara Indonesia, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, dan menyelenggarakan negara Indonesia merdeka. Sudah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hah? Kelompok ada pertanyaan? Ada? Hah? Di sini? Ya, kita mulai dari sini dulu. Jelaskan bagaimana dampaknya terhadap keberadaan BPUPKI. Jelaskan apa dampak dari keberadaan dari BPUPKI. Ya, siap jawab. Siap, silakan. Bantu kelompok 4 jawab. Ya, kelompok 1, kelompok 1. Dasar negara adalah prinsip yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi kelompok golongan yang dilakukan oleh para pendiri negara kita. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi yang mau bantu jawaban untuk kelompok 4 ini? Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Eden Jenny dari Adaman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dalam kelompok 5. Pertanyaannya, berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pada daerah lingkungan. A. Lingkungan sekolah. 1. Mengikuti upacara bendera pada hari Senin. 2. Mengikuti kegiatan di sekolah. 3. Saling menolong satu sama lain. 4. Menyapa guru dan teman dengan sopan dan baik. 5. Bekerjasama misalnya kerja kelompok, gotong royong, dan lain-lain. Sudah? Sudah. Ya. Dari mereka tadi buatlah contoh, tulis contoh bagaimana penerapan sila Pancasila dalam lingkungan sekolah. Sudah dengar jawaban tadi? Sudah? Siapa yang membutuhkan pertanyaan? Untuk pertanyaan. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Ada pertanyaan di kelompok 5? Ya, silakan. Tulis pertanyaan tulis jawab. Ayo. Jelaskan penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah. Sila ketiga Pancasila di lingkungan rumah. Ada lagi? Cari di lingkungan sekolah ya. Silakan. Kenapa nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, luar biasa pertanyaan. Ada lagi? Itu saja. Oke. Ada 2 pertanyaan. Mengapa nilai-nilai Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua dari sini supaya kita selalu hidup rukun dan saling menghargai satu sama lain dalam hidup bernegara atau hidup berbangsa. Iya, supaya dalam menerapkan dalam Pancasila ini kita bisa memulai kehidupan yang bisa hidup dalam kebangsaan dengan damai, ya, harmonis. Karena dalam sila Pancasila itu dari setiap poin itu mencakupi semua aturan-aturan asal dari kehidupan berbangsa bangsa dan negara. Jawab lagi. Nomor pertanyaan nomor 2. Ayo. Tidak boleh memperlakukan beda terhadap adik atau kakak. Atau kakak. Sudah? Ya, baik. Silakan dulu. Selanjutnya saya kembali untuk meluruskan semua pertanyaan dan jawaban dari kalian. Dari kelompok 1 tadi, pertanyaan dari kelompok 1 untuk pada kelompok 1 diskusinya tentang bagaimana sejarah perjuangan para penegara dalam Pancasila. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang ada di buku paket yang kalian pegang, di situ sudah memuat materi tentang sejarah dan perumusan Pancasila. Diawali dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret tahun 1940. Hah?
Ya, lalu setelah itu setelah dibentuk BPUPKI ini dia melakukan sidang pertama. Sidang yang pertama BPUPKI dia merumus tentang apa? BPUPKI merumus tentang apa? Yang pertama tentang dasar negara. Sidang kedua membahas dan merancang undang-undang dasar tahun 1945. Nah, dalam proses perumusan Pancasila ini itu membutuhkan waktu yang cukup lama, dan proses sidang perumusan Pancasila ini banyak pandangan dari beberapa tokoh dan beberapa ahli yang dimana pada saat itu mereka ambil bagian dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 3 tokoh. Dari sidang yang pertama masing-masing mereka menyampaikan idenya. Sidang yang kedua masing-masing mereka orang ini menyampaikan idenya masing-masing. Belum menemukan kecocokan antara sidang pertama dan sidang yang kedua. Kenapa? Karena memang pada saat itu mereka belum menemukan kesepakatan berkaitan dasar negara yang itu. Ya. Lalu setelah itu bagaimana lanjutannya? Dibentuklah lagi BPUPKI. Yang dimana mereka punya tugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itu bagian dari sejarah dari menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 2, bagaimana pendapat dari para ahli? Nah, anak-anak sekalian, ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara ini. Saya rasa itu ada dulu tidak? Ada? Nah, yang pertama, coba baca dari Muhammad Jamil. Ayo, belum Muhammad Jamil bagaimana? Silakan. Silakan. Ya, bagaimana? Beri kebangsaan. Ya, terus. Jangan beri kebangsaan. Iya. Yang kedua, Supomo. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan relatif, 4. Musyawarah. Iya, luar biasa. Yang ketiga, Kebangsaan Indonesia. 2. Bendera nasional, Presiden atau Indonesia. 3. iya, sudah. Dan untuk kelompok 5, bagaimana penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah? Nah, kita mulai dari sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Sebagai sekolah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Hah? Apa? Berdoa. Ada lagi? Sila kemanusiaan yang ada dalam undang. Sebagai mahasiswa di lingkungan sekolah, apa yang kamu buat? Hah? Membantu sesama. Ada lagi? Hah? Hah? Iya, sama teman. Membantu sama teman. Yang berikut sila ketiga, persatuan Indonesia dalam lingkungan sekolah juga sebagai apa? Gotong royong bersama lingkungan sekolah. Sila yang keempat, kalau lingkungan sekolah, pemilihan ketua OSIS. Bahwa untuk memilih ketua OSIS atau untuk mencapai satu keputusan harus dilakukan dengan musyawarah. Harus dilakukan musyawarah supaya bisa mengambil keputusan yang tepat dalam setiap usaha sidang ataupun dalam hal diskusi. Dan sekarang sila kelima. Sila kelima Pancasila. Saling sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Yang adil dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang. Itu salah sila kelima Pancasila. Saya minta satu orang untuk buat kesimpulan. Bisa tidak ada yang bisa buat kesimpulan? Saya, Pak. Dari materi yang kita pelajari hari ini? Ada? Saya, Pak. Bisa? Bisa membuat kesimpulan? Bisa? Ya, saya minta berdiri. Ya, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Proses perumusan Pancasila diawali dengan 1. Terbentuknya BPUPKI. Tugas BPUPKI yaitu mempelajari dan menyelidiki hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. BPUPKI melakukan 2 kali persidangan. Sidang yang pertama membahas tentang dasar negara, dan sedangkan yang sidang kedua membahas tentang perancangan undang-undang dasar. Ya, baik. Itu tadi simulasikan dari materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, bahwa perumusan Pancasila atau Pancasila ini dalam dengan sejarah perjuangan dan kemajuan negara. Yang pertama, dibentuknya BPUPKI. Yang kedua, peran dari tokoh pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Yang
ketiga sampai pada tahap penetapan itu dibentuknya PPKI yang dimana melakukan tugas untuk mempersiapkan negara mereka Indonesia sekaligus mengkaji ulang yang berkaitan rumusan asal negara yang sudah dirumuskan oleh PPKI. Dan pada akhirnya PPKI juga menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara. Nah, penetapan ini dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada alinea yang keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu saja, itu tadi kesimpulan singkat dari materi yang kita hari ini. Saya mau tanya nih, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Senang? Betul? Kenapa senang? Karena apa? Kenapa? Karena kami bisa mengetahui bahwa BPUPK itu adalah contoh badan berdirikan usaha-usaha perjalanan kemerdekaan Indonesia. Oke, ada lagi yang lain? Tentunya materi ini sangat menarik ya. Karena apa? Selain membuat kalian bersenang, ada manfaat yang sangat luar biasa. Dengan belajar materi ini, kalian bisa tahu, oh ternyata seperti inilah sejarah dari perumusan Pancasila sampai pada penetapan ini. Nah, anak-anak sekalian, supaya lebih memahami lagi materi ini, saya akan berikan kalian tugas untuk kalian kerja di rumah. Ada di buku paket halaman 30. Sudah lihat? Ya, nanti kalian kerja di rumah. Ya, yang berikutnya karena materi kita sudah selesai, saya minta kalian belajar lagi bab yang berikutnya untuk pertemuan ini. Saya minta di rumah untuk belajar, harus belajar supaya bisa kalian untuk mengikuti pertemuan selanjutnya. Oke, saya minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri, semuanya berdiri. Hari ini kita ini kita sama-sama gerakan satu gerakan janji sebagai tindak lanjut dari materi yang kita pelajari ini. Kalian nanti saya, kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Putra Nangka, ayo. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Putra Berjanji. Kami cinta NKRI. Kami cinta NKRI. Kami Pancasila. Kami Pancasila. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Tepuk tangan untuk semua. Dan akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Bisa memapakan kami. Amin.